Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam kepada junjungan kita, baginda kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah yang membawa kita, yaitu membawa dunia dari kegelapan menuju terang menerang seperti saat ini. Dan alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sekali, yaitu nikmat kesehatan, nikmat hadir di masjid, dan nikmat iman Islam yang bagaimana kita pun tidak bisa menghitung apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang bertema perbedaan riba dan mudharabah yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan kepada beliau kami persilahkan. Jazakallahu khair, Allah barik fiik, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dalam ilmu al-furuq, furuq itu artinya perbedaan. Perbedaan furuq fiqhiyah, perbedaan satu kasus dengan kasus yang lain. Ada namanya furuq fiqhiyah, ada al-qawaid fiqhiyah. Kalau kaidah fiqhiyah itu menggabungkan kasus-kasus yang mirip, yang sama, diambil satu kaidah. Itu namakan dengan istiqra, dengan cara istiqra untuk mengambil kaidah. Itu kaidah. Kalau furuq fiqhiyah, dua permasalahan yang hampir sama, kemudian para ulama membuatkan berbeda. Di antara para ulama yang menulis kitab furuq terpisah, yaitu Imam Al-Qarafi yang wafat pada abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Maliki. Kemudian diikuti oleh para ulama selanjutnya, masing-masing mazhab kemudian memiliki furuq fiqhiyah, terkadang itu masuk dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, termasuk dalam masalah qawaid fiqhiyah. Ya. Sesuatu itu dikatakan ada perbedaan bila ada persamaan. Kalau kita ingin membahas apa beda riba dan mudharabah, tentu kita harus cari apa persamaan riba dan mudharabah. Bila tidak ada persamaan, tidak perlu Anda cari perbedaannya, dia sudah memang beda. Kalau ada yang bertanya, apa beda Ustadz Erwandi dengan meja? Itu pertanyaan tidak masuk akal. Dia memang beda kok. Ya. Tapi apa beda Erwandi dengan Ustadz Adam? Itu ada kemiripan, sama-sama manusia, sama-sama laki-laki dan seterusnya. Tinggal lagi perbedaannya. Ya. Seperti itu. Maka dalam masalah ini, kalau yang dimaksud judul ini adalah riba qard, itu bisa apa perbedaannya dengan mudharabah.
Tapi riba itu banyak. Ada riba bai', ya, ada riba bai'. Riba bai' tidak ada persamaannya dengan mudharabah. Karena itu dia memang tidak perlu dicari perbedaan. Riba bai' itu yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang 6 komoditas. Az-zahab bil-zahab, wal-fiddah, wal-fiddah bil-fiddah. Antum tinggal dikit tambah kata bi-nya sudah selesai deh. Az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wasy-sya'ir bil-sya'ir, wat-tamru bil-tamri. Itu tinggal tambah kata bi. Wal-milhu bil-milhi. Rasulullah mengatakan mithlan bi-mithlin, sawa'an bi-sawa'in, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rasulullah mengatakan ini menukar emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian bur dengan bur, gandum yang warnanya putih. Syair dengan syair, itu gandum yang warnanya coklat. Biasanya orang menamain apa? Oat gitu ya, oat gitu ya. Seperti itu. Kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Rasulullah mengatakan harus sama volumenya atau beratnya, ukurannya harus sama, kemudian harus tunai. Harus yadan biyadin. Ini tidak ada hubungan dengan mudharabah. Kalau dimaksud dengan riba dalam hadis tersebut. Tapi kalau riba dain, ini ada. Riba dain itu riba jahiliyah. Dia meminjamkan uang karena qard termasuk dari dain. Ada perbedaan antara qard dengan dain. Qard bagian dari dain. Dain, ada yang dain bukan qard. Contohnya, qard apa qard? Qard apa? Tidak ada tahu. Adam bisa bantu. Qard. Qard itu pinjam uang. Akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Anda serahkan uang, nanti Anda minta yang semisal dengan uang itu. Tidak mesti uang itu. Kalau fisik yang sama, itu namanya ariyah. Meminjamkan juga, tapi yang diambil manfaat dari barang. Motor dipinjam oleh tetangga, dipinjam oleh teman atau saudara, nanti motornya kembali dengan nomor plat yang sama, nomor mesin yang sama, rangka yang sama. Itu namanya ariyah. Kalau ariyah tidak ada bab ribanya. Ya, tidak ada bab ribanya. Kalau umpamanya seorang punya motor lalu Anda isi penuh. Ya. Atau pemilik motor mensyaratkan penuh. Ya, boleh pinjam. Tapi itu kondisi bahan bakarnya, bensinnya tinggal sepertiga penuhin nanti ya. Kalau Anda mau, itu kan bersyarat. Bertambah enggak bensinnya? Bertambah. Riba atau tidak? Hah? Tidak, karena dia bukan akad qard. Dia akad ariyah. Kalau dia syarat, kan ada pertambahan, berubah akadnya menjadi ijarah. Sewa namanya. Bukan dia minjam lagi. Ini sewa, ini akhi. Ya terserah antum lah. Yang penting nanti Anda penting mau kebawa keluar, nanti bensinnya kalau pakai antar kurang, saya repot di tengah jalan. Itu namanya ijarah. Sewa motor, ambil manfaat motornya, kemudian Anda bayar pakai bensin. Bukan pakai uang, pakai bensin full. 2/3 dari tank. Paham? Ini tidak ada ribanya. Walaupun disyaratkan bertambah tadi. Berubah dia menjadi akad ijarah. Kalau tidak disyaratkannya, tetap akad ariyah. Akad ariyah memberikan pinjaman bagian dari akad tabarru'at, yaitu akad
kebajikan, bukan komersil, bukan bisnis. Ya. Adapun qard diberikannya adalah sesuatu yang dikembalikan bukan yang Anda berikan, tapi yang semisalnya. Itu yang qard. Ya. Itu apa namanya? Apa namanya tadi? Qard, qaf, ra, sakin, sukun, dad. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana. Qard. Jelas? Itu yang qard. Bahasa Indonesia pinjaman juga. Yang tadi pinjaman ini pinjaman juga. Yang qard ini kalau disyaratkan bertambah ada riba. Ya, dipinjamkannya uang. Uang pinjamkan 100 lembar pecahan 100.000. Ya. Berapa rupiah berarti itu? 10 juta kan ya. Dia bilang yang punya uang bilang, "Boleh ini 10 juta kembalikan 10 hari lagi tapi nomor serinya sama ya." Itu yang pinjam jadi. Mungkin saja, iya nggak apa-apa kata dia. Untuk apa? Terapi bau. Kita nggak tahu keperluan dia. Kalau dia mau, tidak ada masalah. Tapi namanya bukan qard. Namanya apa? Yang pertama tadi apa namanya? Ariyah. Namanya ariyah. Bahasa Indonesia semuanya sama, pinjaman juga namanya. Yang qard ini yang kalau dipersyarat tanda pertambahan, ya, itu namanya riba. Ya. Kepentingan dia minjam untuk apa qard ini? Kepentingannya minjam banyak. Baik memenuhi kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan hajiat atau sekunder kalau bahasa Indonesianya. Kalau yang pokok tadi kebutuhan daruriyat atau kebutuhan tahsiniyat. Tahsiniyat tersier bahasa Indonesianya, kebutuhan laks. Ya. Dalam syariat Anda tidak boleh pinjam kecuali dua kebutuhan pertama. Pertama tadi apa? Tadi kan tiga. Ini tiga. Tadi kan tiga. Pertama apa tadi? Tiga kebutuhan tadi kan derajat kebutuhan, tingkatan kebutuhan. Ada yang paling tinggi daruriyat. Daruriyat itu artinya kebutuhan kalau tidak terpenuhi Anda bisa mati. Kalau tidak ada 3 hari makanan pokok di rumah, ya bisa hidup. Mungkin bisa Anda ke warung di rumah, nggak ada saya ke warung Ustaz. Maksudnya tidak ada di rumah dan tidak ada juga di warung. Biasanya manusia kalau dalam ilmu fikih 3 hari 72 jam tidak makan, tidak minum, tidak makanan pokok, biasanya meninggal. Mati dalam keadaan kelaparan. Ya. Tadi kenapa kita bicara situ? Hah? 3 level kebutuhan tadi, daruriyat. Bila tidak terpenuhi, Anda bisa mati. Hilang nyawa, hilang agama, hilang akal, hilang keturunan, kehormatan diri, hilang harta. Ini namanya daruriyat, ini namanya darurat. Ini yang haram pun dibolehkan. Yang haram pun dibolehkan. Untuk memenuhi kebutuhan yang ini. Saya tidak nyuruh Anda merampok, tidak. Daripada saya mati, kelaparan saya merampok aja Ustaz. Coba kita cek betul Anda mati kelaparan. Ya. Tapi kalau dalam amul maja'ah yang terjadi di masa Umar bin Khattab, terjadi turunnya debu. Turun debu, abu warna debunya itu mungkin abu vulkanik di Madinah.
sehingga terjadi kelaparan. Ya, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, ya, terjadi kelaparan sekitar 9 bulan. Itu tidak ada Umar menerapkan potong tangan. Umar tidak menerapkan potong tangan, bukan Umar menentang Al-Quran yang menyuruh potong tangan bagi pencuri, bukan. Karena di sini mereka merampok, mereka mencuri, ada hal yang darurat, orang dalam keadaan kelaparan. Ya, itu yang darurat. Sampai pun kalau untuk berobat, ya, penyakitnya stadium 4 kanker. Kalau tidak dapat penanggulangan dalam waktu yang cepat, kemungkinan tidak tertolong. Tidak ada dia cari pinjaman ke tetangga-tetangga, tidak ada. Saudara tidak ada. Jual aset, tidak ada aset yang bisa dia jual untuk menutupi biaya kebutuhan kemoterapi tadi. Kemudian yang ada cuma satu, pinjol. Pinjaman online, riba. Boleh dia berbuat riba saat ini? Boleh. Tidak ada masalah. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang diharamkan kepada kalian, kecuali yang kalian darurat. Ya. Kemudian hajiyat. Hajiyat kebutuhan di bawah itu. Bila tidak terpenuhi, tidak akan hilang 5 kebutuhan pokok tadi, tapi jadi berat hidup Anda. Sakit sih sakit. Sakit dia umpamanya, tapi kata dokter, ya sakit. Tapi ini sakit tidak membawa kematian dalam waktu cepat. Ya. Ini namanya hajiyat untuk berobat. Boleh dia pinjam riba? Jawabannya tidak. Karena riba dosa besar. Tidak seimbang dengan kebutuhannya tadi. Ya. Maka orang minjam, melakukan akad qard, mengaji. Jangan kepalanya ikut goyang juga, nak. Tolong handphonenya di silent. Tolong handphonenya di silent. Ya. Maka orang melakukan akad qard, akad pinjaman tadi, ya, akad pinjaman tadi, untuk kebutuhan dia, terkadang kebutuhannya tersier. Kebutuhan tersier apa contohnya? Hah? Mesti rekreasi kalau tersier itu. Kebutuhan lux itu apa umpamanya? Motor lux. Mobil lux. Tergantung kebutuhan. Kalau anak Anda 9, naik motor itu gimana caranya? Istri di belakang, 4 di depan, 5 di atas pundak. Itu subhanallah, antum masuk Guinness Book di dunia. Ya, tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Ya. Maka yang untuk ini kebutuhan kendaraan umpamanya, kita anggap kebutuhan kendaraan. Ada yang lux, ada yang hajiyat, ada yang daruriyat. Daruriyat contohnya dia tinggal di dalam, pakai sepeda agak ke dalam, bukan yang di tengah, yang angkutan banyak. Sini banyak angkutan umum. Kalau agak ke dalam ada juga. Semuanya ada, di semua titik ada angkutan umum. Carilah di tempat enggak ada. Cari tempat enggak ada. Berarti di sini dia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, beli sembako, mengantar sekolah anak, butuh nggak dia motor? Ini bisa jadi darurat. Tidak bisa dia memenuhi hidupnya tanpa dengan motor. Sepeda terlalu jauh, dia dari sini itu 30 kilo. Sampai ke sini udah lapar lagi.
Ya, belum lagi beli barang-barang tersebut untuk antar ke tempat rumahnya tadi. Maka bagi dia kendaraan roda 2 daruriyat. Bisa yang hajiat. Yang hajiat tidak terlalu jauh dia dari jalan umum ini. Ya. Tapi kadang kalau dia harus ke tempat pekerjaannya, naik umum itu sering terlambat karena tidak terlalu banyak umpamanya jalur di sini umpamanya kendaraan umum. Ya. Sering terlambat, maka bagi dia hajiat. Ada yang sebetulnya kendaraan umum banyak, mau Grab, mau apa, gampang, sangat mudah. Oh, angkot pun ada. Tapi kata dia lebih enak aja pakai motor. Ini bagi dia tahsiniyat atau bagi dia lux. Saya ingin menjelaskan mana yang boleh berhutang, mana yang tidak dalam syariat. Anda boleh berhutang untuk yang pertama, yang kedua. Yang pertama apa tadi? Daruriyat, yang sifatnya primer. Yang kedua, hajiat, sifatnya sekunder. Ini boleh berhutang. Yang tahsiniyat tidak boleh berhutang. Anda ingin beli mobil mahal, tapi belinya pakai kredit motor. Walaupun kreditnya halal. Ya, walaupun kreditnya halal. Pinjam uang ke teman atau ke saudara, tapi tidak ada pertambahan bunga. Halal apa tidak? Ini kan enggak terjadi riba kan ya? Halal. Tapi haram bagi dia kalau untuk membeli kebutuhan lux atau kebutuhan tahsiniyat tadi. Apakah berarti dalam Islam dilarang orang hidup nyaman? Tidak. Silahkan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, sebelum dia menjadi khalifah, dia masih pedagang. Baju yang dipakainya harganya 1.000 dinar, 4 miliar. 4 miliar harga bajunya. Tidak ada masalah. Minyak wanginya, kalau dia pakai minyak wangi duduk di sini, masuk ke masjid ini. Besok orang tahu di sini kemarin pasti ada Umar bin Abdul Aziz. Lama tinggal baunya di sini. Subhanallah. Begitu beliau. Hak dia untuk menggunakan kekayaan diberikan oleh Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi minat thayyibati wal rizqul hiya lilladzina amanu. Kata Allah, siapa yang mengharamkan perhiasan dunia yang Allah keluarkan, itu untuk orang-orang yang beriman. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda menanyakan mana yang lebih afdal, ya tentu lihat di mana Anda hidup. Di sekeliling Anda orang fakir miskin, walaupun Anda sudah berzakat, boleh Anda hidup mewah, tidak ada masalah. Anda sudah semua kewajiban zakat sudah pas. Setiap tahun Anda keluarkan zakat Anda 2 miliar. Sesuai perhitungannya. Jelas? Diberikan kepada tetangga-tetangga. Anda punya mobil 10 miliar. Boleh? Apa tuh mobil 10 miliar? Dump truck kali ya. Dump truck 10 miliar kali itu. Truk jungkat-jungkit itu yang bisa jungkat itu 10 miliar harganya. Mobil mewah. Tidak ada masalah. Dalam Islam tidak ada masalah. Anda punya private jet, tidak ada masalah, boleh. Kalau Anda sudah mengeluarkan hak kewajiban pada harta Anda. Zakat sudah Anda keluarkan, nafkah untuk anak istri Anda sudah Anda keluarkan. Boleh bersenang-senang dengan harta? Boleh. Siapa yang mengharamkan kata Allah. Tapi kalau Anda pilih hidup zuhud, ya itu pilihan, tidak ada masalah. Yang namanya pilihan berarti dua-duanya boleh. Paham? Ya. Tidak orang muslim harus hidup seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal, dia pernah mendatangi beberapa sahabat Nabi di masa khilafah Umar untuk mengingatkan mereka bahwa jangan hidup bermewah-mewahan. Ketika Allah membukakan
rezeki kepada kaum muslimin didapatkan dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal, tidak ada masalah. Sampai di sini paham? Ya. Maka kebutuhan dia untuk permodalan tadi diajukan dengan pinjaman. Permodalan ini ada yang sifatnya juga daruriyat, ada yang sifatnya adalah hajiyat, ada yang sifatnya adalah tahsiniyat. Kalau tadi itu kebutuhan konsumtif ya. Sekarang dia mengajukan qard untuk kebutuhan daruriyat, kebutuhan modal, permodalan usaha, daruriyat atau tahsiniyat atau hajiyat, boleh balik terserahlah. Apa contoh kebutuhan yang daruriyat dalam usaha? Dia dulu sukses, jual beli beras. Kalau beras ya sukses terus, yang lain lah. Masker, jual beli masker di masa pandemi, sukses, untungnya miliaran. Ya. Pas dia tahu informasi di luar negeri ada pandemi sudah mulai, dia beli bahan masker, dia dibuatkan ke penjahit yang ada di Tasikmalaya, di Bandung. Dia punya stok banyak. Betul pandemi terjadi. Dari harga 5.000 naik harganya sampai 200.000. Terjual, kaya raya. Alhamdulillah. Berlalu pandemi, masker enggak laku lagi. Masih ada sebagian stok di gudang. Sedangkan biaya operasional terus membengkak, walhasil tidak sukses lagi. Sekarang dia butuh modal, ya. Cara mudharabah, ada yang mau menyetorkan uang dengan cara mudharabah? Antum punya uang apa enggak? Kalau enggak, saya yakin enggak mau. Enggak punya uangnya gimana mau setor modal mudharabah? Biasanya mudharabah itu antara orang yang dipercaya, si pengelolanya sedang naik usahanya, itu banyak orang mau invest. Ini sekarang dia baru jatuh, mau cari naik. Kira-kira ada orang memberikan kepada dia modal untuk kerjasama mudharabah? Susah. Ya. Maka yang paling memungkinkan bagi dia, kalau mau jual aset, sudah tergadai, sudah habis aset. Yang paling memungkinkan qard lagi, pinjam uang. Ya. Pinjam uang. Boleh tadi pinjam uang? Tadi pinjam uang boleh atau tidak? Boleh? Pinjam uang untuk beli mobil mewah boleh? Enggak, tadi boleh. Enggak, itu mana yang betul? Boleh di 2 level, tidak boleh pada 1 level. Yang boleh berarti apa? Apaan baca? Enggak dengar saya. Lihat. Buki. Itu biasanya di loket. Daruriyat. Kebutuhan yang sifatnya sangat pokok. Boleh. Kemudian yang kedua, hajiyat, sekunder. Yang tidak boleh, tahsiniyat. Dia butuh modal karena mulai dari awal, dulu dia sukses dari modal 1 miliar. Sampai punya ratusan miliar. Tapi qadarullah, ya Allah ambil harta itu kembali. Kemudian sekarang dia ingin memulai. Ya usaha apa aja lah sekarang yang sedang bagus, sedang naik daun. Apa usaha yang sedang naik daun? Barang lagi naik daun apa? Daun sendiri kali ya naik dia kan. Ya, terserahlah mau buka bisnis pendidikan umpamanya. Ya, biasanya kalau bisnis kesehatan umpamanya buka klinik, ya,
terserah. Atau dia ingin bisnis sembako, terjun ke dunia bisnis sembako, punya pengalaman sedikit-dikit dahulu kata dia. Boleh dia sekarang pinjam? Pinjam boleh? Boleh. Boleh dia pinjam. Tapi berapa? Bukan 1 miliar, itu tahsiniyat kalau 1 miliar. Mungkin dia mulai dulu pinjam dari 2 juta. Bisa buka usaha jual beli beras 2 juta? Bisa kan? Bisa, beli dari pasar induk, kemudian ecar di perumahan-perumahan. Bayar awal bulan. Biasanya kan di rumah-rumah, apa namanya, BTN namanya itu. Di perumahan BTN itu mereka belanjanya di awal bulan. Sudah Anda masuk di sana awal bulan, tagih dengan harga lebih mahal sedikit. Ya mereka siap aja. Ya, itu bagi dia masuk kepada hajiat. Dia enggak daruriyat, enggak akan mati dia kalau enggak dagang itu. Jelas? Ada yang kebutuhannya dia sekarang itu boleh. Yang hajiat, daruriyat boleh. Kebutuhan permodalannya ini kajian penuh ini jadinya. Itu katanya saya jawab. Udah saya jawab aja. Ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Tanya Bagi jawab. jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz melalui mikrofon atau melalui kertas, nanti kertasnya diberikan ke depan. Dan bagi jemaah yang ingin bertanya langsung agar diberikan mikrofon oleh panitia. Fadhal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya mau sampaikan dulu sedikit mengenai basic pekerjaan saya dulu sebelumnya. Saya di tahun 2003, saya itu bekerja di sebuah perusahaan leasing Ustaz, yang cukup besar di Indonesia. Pada saat saya masuk kerja tersebut, saya masih bersemangat. Karena saya baru mendapatkan pekerjaan pada saat itu. Saya belum mengerti mengenai riba, segala macam saya belum mengerti. Sampai akhirnya saya terus bekerja. Dalam pekerjaan saya tersebut, saya juga bisalah menghasilkan beberapa benda. Namun yang saya dapat melalui kredit, cicilan. Kemudian selama saya bekerja sampai menjelang tahun 2000. Ini azan, kita akhirkan azan atau sholat yang diakhirkan? Azan? Kalau azan enggak kan ya? Ada azan masuk waktunya? Silakan azan dulu. Oke, saya lanjut ya Ustaz. Saya ulang lagi, saya dulu tahun 2003, saya bekerja di sebuah perusahaan leasing. Saya pada saat itu masih bersemangat bekerja karena baru mendapat pekerjaan. Kemudian di dalam saya bekerja tersebut, ya saya bisa mendapatkan beberapa benda yang saya juga peroleh dengan cara kredit Ustaz. Selama saya bekerja juga kami di perusahaan itu setiap bulannya juga mengadakan wirid pengajian. Saya mengundang Ustadz juga. Dan masalah ini saya juga sering pertanyakan dengan Ustadz pada saat itu. Namun jawaban yang saya dapat pada saat itu, mohon maaf, jawabannya seperti gimana ya, hanya untuk menyenangkan perasaan saja Ustadz. Artinya jawabannya itu adalah, ya ini masih dibolehkan, niatnya adalah mencari nafkah buat keluarga. Itulah yang saya dapat pada saat itu. Tapi hati Anda tenang? Tidak Ustaz. Ya, berarti Ustadznya yang bohong. Ya. Nah sampai akhirnya di tahun 2019, saya masukkan anak saya di pondok pesantren Umar bin Khattab. Baru 1 bulan anak saya belajar di pondok, anak saya ini menitipkan pesan kepada ibunya, bahwasanya anak saya ini tidak mau
eh, biaya pendidikannya dari sumber penghasilan saya. Pada Itu saat itu 2000 berapa? 2019. Pada saat itu saya masih bekerja, Ustaz. Sejak saat itu saya sudah tidak semangat lagi tuh bekerja. Karena saya sudah mendapat pesan seperti itu dari anak saya. Sehingga akhirnya di tahun 2020 akhir saya memutuskan untuk berhenti bekerja, Ustaz. Dan alhamdulillah dari perusahaan tersebut saya mendapatkan ya sedikit kompensasi lah. Mendapatkan sedikit kompensasi yang saya pakai untuk melunasi semua cicilan-cicilan saya. Alhamdulillah semua sudah selesai. Nah, sampai hingga saat ini, hari ini, alhamdulillah cicilan sudah tidak ada lagi, Ustaz. Dan saya saat ini usaha kuliner lah, kecil-kecilan. Alhamdulillah di situ saya mendapatkan kebahagiaan lah saya rasakan, Ustaz. Saya tidak dapatkan pada saat saya bekerja pada saat sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan saya ini sudah sangat lama saya ingin bertanya khusus kepada Ustadz Erwandi sebenarnya, Ustaz. Yang saya dapatkan pada saat saya bekerja tersebut, apa hukumnya, Ustaz? Benda-benda tersebut ya misalnya seperti rumah, kendaraan, dan macam-macam lah, peralatan rumah tangga juga. Modal kuliner tadi juga dari situ kan ya? Alhamdulillah tidak, Ustaz. Modal kuliner tidak. Kebetulan istri saya juga PNS, guru. Jadi modal kuliner saya tidak pakai untuk ke situ. Jadi kompensasi yang saya dapat dari perusahaan itu habis untuk melunasi seluruh kewajiban saya, cicilan-cicilan saya. Begitu, Ustaz. Jadi yang pertanyaan saya itu, pertanyaannya apakah halal? Benda yang masih saya pakai saat ini, yang saya dapat pada saat saya masih bekerja di perusahaan tersebut, hukumnya apa, Ustaz? Dan harus saya apakan gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2003 ketika bekerja Anda tidak tahu itu haram. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu itu riba. Tidak tahu. Di 2000 kapan Anda? Saya mulai merasakan, bukan perasaan tahu itu haram. di sekitar tahun 2018-an. 2018 bulan? Ya sekitar pertengahan tahun, Ustaz. Bulan Juni. Ya, lebih kurang. Dan di tahun 2019 saya masukkan anak saya di pondok. Ya, sebentar. Saya untuk menghitung harta yang Anda dapatkan setelah Anda tahu hukumnya haram itu tidak halal. Anda bisa menghitung kira-kira pendapatan yang Anda dapat dari 2000 pertengahan 2018 sampai Anda keluar. Bisa dihitung berapa persen kira-kira dari harta Anda? Ada 30%. Pada saat itu mungkin kewajiban saya waktu itu mungkin masih ada mobil yang mesti saya lunasi. Kalau rumah udah selesai sebelumnya. Cuman ada ya benda-benda kecil lah. Hitung aja lah ya. Karena Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah, siapa yang datang kepadanya peringatan Allah mengharamkan riba, tahu dia turun ayat. Ketika ayat turun yang sebelumnya kata Allah falahu ma salaf, yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah, wa amruhu ilallah, dan itu terserah Allah. Kalau terserah Allah, Allah itu maha baik. Tapi kalau Anda masih meragukan juga, ya semuanya lepas aja. Ya. Tetapi 2018 pertengahan Anda sudah tahu itu haram, sudah tahu riba, dan masih bekerja di sana, maka semenjak penghasilan yang dari 2018 sampai Anda resign, sampai dapat kompensasi, itu semuanya haram. Harus dikeluarkan kepada fakir miskin boleh, atau kebutuhan umum, fasilitas umum boleh seperti pendidikan, sosial, kesehatan masyarakat, tidak ada masalah.
apakah saya harus mengeluarkannya itu secara sekaligus atau boleh dengan cara mungkin saya buat rencana per bulan atau gimana gitu Ustaz? Kalau Anda ingin buat rencana, wasiatkan kepada anak istri Anda. Khawatir Anda wafat, tidak ada hutang riba yang belum dikeluarkan uang ribanya. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah yang ingin bertanya langsung diberikan mic dan diharapkan berdiri untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang Ustaz jelaskan tadi, kebutuhan ada 3, yaitu yang darurat, kemudian kebutuhan Hajiyat. hadiat, dan kebutuhan luk gitu ya Ustaz ya. Iya, tafsirnya. Ini kami kan ibu-ibu ini ada mengurus rumah tahfiz ahwat Ustaz. Jadi tanahnya udah dibeli, udah lunas, sekarang lagi pembangunan Ustaz. Pembangunan ini juga alhamdulillah udah 80% dananya. Tinggal sekian persen lagi untuk penyelesaian pembangunan. Ini ada rencana jalan masuk ke rumah tahfiz tersebut kan jalannya agak kecil. Jadi rencananya mau membeli tanah yang bagian belakang yang bisa tembus ke gang satu lagi. Sehingga nanti ke depannya jalannya itu bisa masuk beda, keluar beda, gang yang satu lagi. Iya. Jadi apakah rencana kami ingin membeli tanah yang untuk jalan yang berikutnya itu, apakah termasuk kebutuhan apa gitu Ustaz? Sebentar, ini jalan khusus untuk tahfiz saja atau bisa digunakan semua orang? Ini Ustaz, kalau yang keberadaan rumah tahfiz ini dekat bawah. Sementara rumah orang sebelum-sebelumnya ada beberapa rumah. Kemudian rencana ke depannya di samping tanah kami itu nanti bakalan ada lagi orang kaya yang bakalan bikin sekolah. Nah, jadi Pertanyaan saya, ini tanah eksklusif milik yayasan tahfiz ini atau dibuka untuk umum juga? Untuk umum Ustaz. Untuk umum tinggal Anda ajukan ke teman-teman yang punya dana haram tadi. Kan udah dapat satu nasabah. Jelas? Dan ini lihatlah, ini kan kebutuhan akan pendidikan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin dalam untuk perempuan untuk mendapatkan tahfiz ilmu menghafal Al-Qur'an dan juga ilmu-ilmu syar'i di sana. Ini juga termasuk kebutuhan umum. Boleh. Boleh Ustaz ya. Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan yang melalui kertas ada? Agar diajukan ke depan disampaikan Ustaz. Soalnya kenapa di antum mati mulu? Coba kasih ini. Semua yang sampai di sini mati. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz sama moderator. Masih berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika kita menyewakan kendaraan kepada seseorang, mungkin kita punya usaha sewa menyewa kendaraan, atau itu mobil pribadi ataupun bak terbuka atau pickup, itu misalnya kita tidak menentukan harganya karena mungkin orang yang kita kenal atau saudara, itu boleh nggak Ustadz kita bilang terserah saja gitu berapa mau dikasih? Tidak boleh. Tidak boleh.
Dia harus menyebutkan angka dulu, lalu Anda bilang, oh iya enggak apa-apa. Atau Anda menyebutkan angka, dia bilang, oh iya enggak apa-apa. Karena kalau terserah itu gharar. Terserah aja. Normalnya umpamanya 1 juta, dia kasih 5.000 rupiah. Redo enggak kira-kira? Enggak Ustaz. Tadi katanya terserah, 5.000 kan uang itu. Maksudnya gini Ustaz, Maksud apa? Kita tanya ke beliau dulu terserah berapa gitu. Nanti kalau misalnya Anda bilang maunya berapa? Kalau dia sebutkan angka, kalau Anda sudah redho, ya udah enggak apa-apa. Bukan terserah kemudian sudah terjadi akad, enggak boleh, itu gharar. Oke Ustaz, satu lagi Ustaz. Anda pernah dengar sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu berdagang dengan cara menyampaikan harga pokok barang. Kemudian Anda dengar dari siapa? Ustaz? Anda dengar dari siapa? Dari salah satu ustadz, mana lupa. Tapi konteksnya seperti itu. Jadi kalau kita berdagang seperti itu, maksudnya dengan menyebutkan harga pokok, kemudian kita memberikan pilihan kepada pembeli untuk memberikan keuntungan kita seberapa seikhlasnya gitu. Terus pertanyaannya apa? Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Tadi Abdurrahman bin Auf, berarti ya boleh lah Abdurrahman bin Auf. Anda mau mastiin, Ustaz? Saya tidak tahu riwayat Abdurrahman bin Auf semua transaksinya murabahah. Setahu saya Rasulullah kaum muslimin dari sebelumnya juga sudah ada murabahah, ada yang musawamah. Musawamah itu dia tidak menyebutkan harga pokok berapa. Tadi saya jual satu air mineral itu 15.000. Memang modalnya berapa? Tadi saya mau jual, bukan mau minta Anda jadi pemodal, bukan. Tidak perlu saya sebutkan berapa modalnya. Kalau mau Anda tahu modalnya, pergilah ke gunung di Solo sana, kami dapatnya gratis. Paham? Boleh, dari masa sahabat Nabi ada jual beli seperti itu. Ada yang murabahah. Ya. Murabahah dia sebutkan harga pokoknya, HPP-nya ini untuk jadi satu namanya 1.000 rupiah. Lah kok kemahalan banget jualnya jadi 8.000 atau 5.000? Kamu kalau enggak setuju silahkan buat sendiri, minum sendiri, air sendiri. Ya. Halal tidak ada masalah. Kalau dia mau ya udah berapa dah kata dia. Beri saya keuntungan ya 4.000 rupiah per botol. Per botol 4.000 rupiah. Berarti gede banget untungnya 400%. Tidak ada salahnya. Karena harga 5.000 rupiah itu harga pasar kan ya untuk air mineral kan ya? Ya, ukuran 600 ml. Ya. Boleh. Jelas. Dua-duanya boleh. Anda tinggal pilih mana yang Anda suka. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Karena hukum asal muamalat adalah boleh. Hukum asal jual beli wa halallahu al-bai'a. Dan Allah telah menghalalkan jual beli wa harrama riba dan Allah telah mengharamkan riba. Baik. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah dari akhwat dipersilahkan memberikan pertanyaan. Jika tidak ada, dilanjutkan kepada ikhwannya. Yang ingin bertanya melewati kertas agar diberikan ke depan, kita berikan kepada ustadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak sedikit melenceng dari tema Ustadz. Ya. Karena mumpung ada Ustadz, makanya saya menanyakan pertanyaan ini. Beberapa waktu yang lalu, orang tua saya membuat seperti wasiat untuk anak-anaknya dalam pembagian harta. Bunyinya seperti apa? Gini Ustadz, anak bapak saya nih 3, saya dan 2 orang adik laki-laki di bawah saya Ustadz. Berarti kami 3 orang adik beradik.
Awalnya orang tua saya itu ngomong ke saya, dia mau buat wasiat, mau pembagian hartanya untuk 2 orang anaknya saja. Saya sama anak yang bungsu. Yang anak nomor 2 ini tidak diberi. Alasannya anak laki-lakinya yang nomor 2 ini tidak pernah mempedulikan mereka sebagai orang tuanya. Setelah beliau bercakap macam gitu, saya kasih penjelasan lah Ustadz. Akhirnya dia tetap kekeh, akhirnya oke, dibagi 3, saya ada laki-laki 2 di bawah saya. Itu bagaimana Ustadz yang sebenarnya pembagian warisan itu biar bisa kita sampaikan kepada orang tua kita Ustadz. Orang tua sudah meninggal masih hidup? Masih hidup kedua-duanya Ustadz. Saya bilang aja ke dia, Allah menyatakan bila Anda masih hidup tentu tak ada bagi waris. Allah mewasiatkan pada harta kalian bila seseorang wafat, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Tapi kalau mau hibah bisa. Tapi hibah harus serah terima tunai. Biarkan aja ayah Anda buat wasiat seperti itu, nanti ketika beliau wafat bagi sesuai syariat. Perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, 2 bagian. Ya. Iya Ustaz. Berarti Anda tetap nasihatin dia, Allah mengatakan anak laki-laki 2 bagian ayah. Karena anak ayah 2 laki-laki 2 orang berarti dapat 4 bagian. Saya perempuan 1 bagian, 4 tambah 1 5. Berarti masing-masing anak laki-laki dapat 2/5, 2/5. Saya 1/5. Kata ayah, jangan ajarkan ayahmu. Ayahmu udah lama makan garam. Aduh, bahaya banyak makan garam udah terlalu lama. jadi Ustaz, kalau dengan orang tua saya itu kita biarkan saja dia dengan wasiat dia yang dia inginkan. Iya, Ustaz. Anda ajarkan. Berdosa Anda kalau tidak mengajarkan orang tua. Anda tahu tidak mengajarkan, diam saja. Anda ajarkan. Kalau dia tidak mau disampaikan baik-baik, ya biarkan aja. Ketika dia wafat, jangan ikutin wasiatnya itu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah ikhwan bertanya, pada panitia diberikan mic atau yang ingin bertanya melewati kertas, agar diberikan ke depan. Kalau tidak ada dari ikhwan, kita lanjutkan dari akhwat. Jika ada dari akhwat, dipersilakan kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz tentang amanat dititipin uang ya Ustadz ya. Suami saya pernah menjodohkan orang, tapi perjodohannya gagal. Cuman uang itu sempat diberikan sama suami saya. Karena kegagalan, dia nggak mau ngasih lagi pihak perempuannya sama pihak laki-laki. Nggak paham saya, Bu. Terus Sebentar. Suami Anda menjodohkan perempuan dengan laki-laki lain. tapi pihak perempuan pada pada saya kan. Uangnya di tangan siapa? Uangnya yang ngasih perempuan. Dititipkan sama suami saya, tapi untuk pihak perempuan. Nggak paham saya. Suami Anda mau nikah atau dia hanya Nah, gini, suami saya menjodohkan orang, Lalu kenapa uangnya di suami Anda? tapi perjodohannya gagal. Cuman suami saya tuh udah sempat dikasih uang hantaran, suruh dikasihkan sama pihak perempuan. Berarti yang ngasih laki-laki. Yang ngasih laki-laki, tapi karena gagal, uangnya itu tidak dikembalikan sama perempuan. Uang antaranya tidak Dikembalikan sama perempuan, cuman si laki-laki ini menuntut. Gagalnya kenapa? Katanya sih mau dikembalikan, cuma Gagalnya kenapa, Ibu? gagalnya ya nggak tahu.
perempuan ini tiba-tiba nggak mau gitu. Tapi uang udah dapat. Uangnya nggak dikembalikan lagi sama orang tuanya. Tidak ada tanda serah terima. Tidak ada nota serah terimanya, nggak ada. Udah ada serah terimanya, cuman serah terima nota tanda tangan. Nggak ada. Cuman yang laki-laki ini tetap menuntut minta dikembalikan uangnya. Ya kalau ada kan bisa Anda bawa ke laki-laki. Cuman yang si laki-laki ini tetap menuntut karena pihak perempuan itu nggak mau ngasihkan, dia nuntutnya sama suami saya. Apa saya harus ngasih uang itu walaupun saya nggak mau pakainya, Ustadz? Jawabannya tidak. Suami Anda kan hanya wakil untuk menyerahkan uang seserahan. Wakil tidak menanggung risiko. Jelas? Terima kasih ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ikhwan yang ingin bertanya. Nah, di sini uang antaranya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, mau nanya Ustaz, tentang ada rencana mau berusaha lalu meminjam uang ke orang lain dengan sistem bagi hasil, mungkin sesuai syariat yang pembagian hasilnya. Tapi pakai mediator, Ustaz. Jadi ada uang mediator. Itu bagaimana, Ustaz? Sebentar. Minjam tapi bagi hasil dan sesuai syariat. Sesuai syariat melalui mediator. Hasil itu kan bisa positif, bisa negatif. Kalau positif dibagi. Ya, disetujui. Kalau negatif disetujui. Siapa yang bagi kerugian? Mediasi misalnya kan menyampaikan Ustaz, ada orang punya uang lalu difasilitasi sesuai syariat, untung dibagi, rugi ditanggung bersama. Enggak, itu enggak sesuai syariat. Itu tidak sesuai syariat. Itu yang sesuai syariat, laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ya, betul, Ustaz. Rugi ditanggung 100% oleh investor. Kecuali pengelola mengalami gagal kelola. Gagal kelola artinya dia tidak profesional, tidak amanah, ya, ada kelalaian dalam, ya, artinya feasibility study-nya belum keluar, dia sudah main maju aja, lalu uang terbenam dan tidak bisa kembali lagi. Itu pengelola yang mengganti tanpa ada laba yang diberikan karena kondisinya rugi. Tapi kalau semua alur bisnis yang normal dia sudah jalanin sebelum mulai buka bisnis, mungkin perumahan, mungkin macam-macam jenis perumahan, semuanya sudah dia pelajari, feasibility study-nya udah, studi kelayakannya, strategi bisnisnya udah, semuanya aman. Qadarullah terjadi pandemi, orang nggak penting beli perumahan, yang penting makan, yang penting masker daripada beli rumah, ya, dan bisnisnya habis. Ini yang rugi investor, pengelola tidak ada kewajiban mengembalikan walau 1 sen. Jelas? Kalau itu berlaku, Ustaz, tapi melalui mediator, mediator itu dia dapat uang untuk pengurusan. Itu bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Dia pengurusan riba, uangnya tidak halal lah. Kalau intinya kan tadi kalau untung dibagi, rugi dibagi juga. Berarti investor menanggung rugi, pengelola menanggung rugi juga. Nah, kalau kita sesuaikan tadi Ustaz yang Ustaz bilang bahwa investor yang rugi. Kalau sebenarnya syar'i, bukan seperti yang ditanyakan tadi, si mediator boleh dapat haknya dia. Sekarang ada mediator online.
namanya, dan difasilitasi oleh negara. Ada perizinan OJK-nya, namanya SCF, Securities Crowdfunding, di mana mengumpulkan dana dari banyak investor, kemudian diserahkan kepada pengelola, ya, kemudian disampaikan kepada investor bahwa rugi mereka yang menanggung. Kalau untung mereka dapat keuntungan, kalau rugi mereka menanggung kerugian. Untuk si SCF ini, lembaga SCF ini, dia mendapat fee persentase dari mempertemukan ini. Biasanya berkisar antara 5-7%. Halal, tidak ada masalah. Saya punya perusahaan itu sekarang. Februari 2022 keluar izin dari OJK. Namanya, kalau anda melihat di online, Securities Crowdfunding LBS Urundana. Sudah, ya, modalnya sudah sekitar 105 miliar. Kapital asetnya yang berjalan, pembiayaannya maksimal di bawah 10 miliar. Itu bila ada yang pemilik usaha ingin mengajukan, boleh minimal 500 juta, maksimal di bawah 10 miliar. Tapi persyaratan sebelum Anda dapat pembiayaan, sesuai syar'i pembiayaannya, sebelum dapat pembiayaan diminta laporan keuangan 2 tahun berlalu. Mereka lihat, bila laporan keuangannya menunjukkan bagus, baik, itu gampang mencari investor. Tapi kalau laporan keuangan seperti yang pertama tadi, rugi. Siapa yang investor yang mau ikut invest di sana? Tidak ada masalah. Boleh. Baik, syukran Ustaz. Allah barik. Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah Ustaz, dari kertas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukumnya jualan di aplikasi Shopee? Jualan di aplikasi Shopee ya? Hukum asal jual beli halal. Selanjutnya pertanyaan dari akhwat. Itu masih banyak, bukan? Itu bukan akhwat lagi yang 2 ini. Ini enggak. Ini. Dari akhwat dulu Ustaz. Akhwat dulu. Kertas bukan akhwat juga. Selang enggak? Silahkan Ibu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang guru SD negeri. Dalam hal ini Ustadz, saya disuruh tanda tangan eskul yang tidak sesuai dengan amprah. Contohnya di amprah 30, sementara diterima 15.000. Nah, ada masukan dari orang katanya tidak apa-apa asalkan kita terancam dengan itu, gitu Ustaz. Pekerjaan kita. Sebentar, apa pertanyaannya ini? Eskul 30 masuk 15.000. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya di amprah itu 30.000, sementara yang kita terima 15.000. Lalu ada tanda tangan. Itu apa hukum? Ada tanda tanganin menerima 30.000. Hah? Apa Ustaz? Anda tanda tanganin menerima 30.000. Tanda di amprah itu 30.000, sementara realisasinya Anda terima 15.000 tunai. Anda setuju? Tidak setuju Ustaz, karena kan ngomong ke dia, jangan ngomong ke saya. Tapi kan di sini Ustaz maksudnya dia mengancam seperti itu Ustaz. Apa ancamannya? Ya, kita di bawah tekanan. Iya, apa tekanannya? Ancamannya apa? Ya, tekanannya salah satunya dimutasi kayak gitu Ustaz. Dimutasi, ya tinggal dalam. Sampai akhirnya amprah tadi jangan Anda tanda tanganin foto pakai handphone, kirim ke KPK Riau. Gubernur aja diciduk bisa kan ya? Ketua BPN Riau aja diciduk kan ya? Sama KPK kan ya? Apalagi cuman kepala sekolah. Anda yang bisa ngancam dia, Anda tinggal WA ke yang suruh tanda tangan,
Ini bagaimana Pak? Saya sudah foto loh. Saya kirim ke KPK atau bagaimana ini? Atau saya nggak tanda tangan? Kalau saya suruh tanda tangan, saya kirim ke KPK loh. Ya, walaupun datang apa tidak KPK terusan nanti, tapi dia udah takut duluan dia. Ya, Anda diancam buat maksiat mau ya, tidak boleh. Ya baik Ustaz, satu lagi Ya. Ustaz, ini kan. Tapi kalau itu hak Anda, ya Anda itu tidak ada masalah. Kalau hak Anda ya. Ya. Satu lagi Ustaz, ini Maksimal jam berapa? 8:30. Saya belum tidur dari jam 3 tadi. Jam 3 ya saya baik, udah. Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 subuh saya bangun siap-siap untuk kajian roja. Belum tidur lagi, pesawat tidur dikit sih. 8:15 lah ya. Boleh tawarkan ya? Boleh. Kan bukan merubah ini mutawamah. Insyaallah. Saat ini ada pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau nanya bagaimana hukumnya apabila saudara minjam motor pada Apabila saat saudara minjam motor, pinjam motor, ya. Pada saat pulangin motornya, saat pulangin motornya, bensinnya bertambah dan pemilik motor tidak ada untuk diisi bensinnya. Pemilik motor tidak ada untuk diisi. Pemilik motornya tidak ada menyuruh untuk diisi bensinnya. Tidak menyuruh. Alhamdulillah sering-sering aja pinjamin ke dia. Ini murni boleh, tidak ada masalah. Ya, dianya berpahala dipakai, saudaranya berpahala memberikan hadiah, hibah, bensin. Alhamdulillah, boleh. Kalau Anda katakan itu kan bensin kepakai 2 liter, dia tambahkan 10 liter, apa enggak riba Ustaz? Ya, enggak. Karena di sini bensin mengikut kepada motor. Dia pinjam bensin atau pinjam motor? Pinjam motor yang enggak ada masalah. Kecuali dia datang, "Bang, motor saya 0 ini kata enggak bisa jalan, pinjam 2 liter dulu ya." Di sedotnya pakai selang. Hitung 1 liter, masukin 1 liter. Nanti saya bayar 3 liter ya. Oh ya bagus, kata. Ini riba namanya. Ya, riba namanya. Tapi kan dia enggak pinjam bensin. Dia pinjam motor. Bensin mengikut. Maka itu boleh. Yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Sesuatu yang akadnya mengikut itu dimaafkan, berbeda dengan kalau dia sebagai asas bukan pengikut. Ya. Rasulullah melarang menjual janin dalam perut induknya. Kenapa orang ingin beli janin dari sapi atau unta yang unggul? Karena harganya murah. Kalau udah keluar jadi anak, harganya mungkin mahal. Bisa 10 juta. Kalau masih janin, bayar langsung, harganya mungkin 5 juta. Terimanya nanti setelah lahir. Ya. Ini dilarang oleh Rasulullah karena risikonya tinggi. Mati dia, hilang uang 5 juta Anda. Ya, hidup untung yang punya, kalau mati untung yang punya janin. Di mana dia sudah dapat 5 juta. Kalau hidup keluarnya rugi si pemilik janin. Karena kalau sudah jadi anak harga 10 juta. Tapi karena ini gharar hukumnya haram. Tapi sepakat para ulama kalau yang dibeli adalah induk sapi yang sedang bunting, si penjualnya akan memasukkan janin dalam harga apa tidak? Pasti masuk. Kalau tidak sedang mengandung, harga sapi ini umpamanya 15 juta. Karena sedang mengandung, perkiraan 1 dia jual 20 juta. Berarti kan masuk 5 juta di situ kan ya?
sepakat para ulama boleh karena statusnya dia mengikut kepada induk. Yang dibelinya adalah induknya, bukan janinnya. Janin pengikut. Begitu juga tadi yang dipinjamnya motornya, bukan bensin. Sehingga boleh dia tambahkan walaupun dengan persyaratan, tetapi berubah akadnya menjadi ijarah. Wallahu a'lam. Pada jamaah ikhwan yang ingin bertanya. Fadhal. Dia mesti jawab, ya silakan. Jadi kita mau usaha, orang yang menawarkan modal tadi, kita tahu dia mengatakan bahwa uang yang dia pergunakan itu uang dari bank. Apa boleh kita pergunakan, Ustaz? Uang dari bank itu maksudnya apa? Ya. Uang curi di bank, pinjam di bank. Meminjam, Ustaz. Meminjam, Ustaz. Pinjam di bank dengan cara riba. Ya. Dia pinjam dengan cara riba. Ya. Ini teman baik atau teman tidak baik? Teman baik, Ustaz. Teman baik. Ya. Berarti Anda ingin kebaikan juga untuk dia kan ya? Ya, betul, Ustaz. Kalau secara aturan fikihnya, itu uang boleh menurut mayoritas para ulama, uang boleh Anda putar. Untungnya halal. Tapi dari sisi pertemanan baik gak baiknya, Anda dapat untung dari uang dia masuk neraka. Berarti teman yang baik Anda. Dia teman yang baik tapi Anda tidak teman yang baik. Karena dia pinjam dengan riba, setiap saat itu ampar riba berjalan dosanya. Dan tertahan di Anda, tangan Anda. Ya. Maka sebagai seorang teman yang baik, jangan terima, suruh dia kembali lagi kan kepada bank. Kalau ada uang dia yang halal, silahkan. Karena bila yang riba tadi, menurut Syafi'iyah seperti itu. Menurut jumhur, uangnya halal, yang haram transaksi ribanya. Yaitu persyaratan ada tambahan dalam pinjaman dan persyaratan ada tambahan dalam keterlambatan pembayaran. Ya. Dan itu pendapat yang terkuat. Tapi yang saya sampaikan tadi, walaupun secara aturan fikih boleh, tapi kan tidak berakhlak kita namanya dengan teman. Ya. Sudah protes. Tutup. Satu lagi. Ada demo itu. Ustaz, kalau tidak salah kemarin ada di kajian Roja, Ustaz ingin memastikan lagi, Ustaz, takut salah, Ustaz. Ya. Ada seorang perempuan mengatakan bahwa dia punya saudara laki-laki kerja di bank. Ada saudara perempuan, dia mempunyai saudara laki-laki kerja di bank. Lalu dia bertanya kepada Ustaz, apakah dia kan selalu diberi nafkah karena dia janda, Ustaz. Yeah. Lalu diberi nafkah oleh abangnya terus. Lalu Ustaz mengatakan, apakah dia murni kerja di bank saja atau dia ada pekerjaan lain? Saudari itu mengatakan bahwa dia memang kerja di bank. Jadi Ustaz mengatakan itu kalau murni di bank tidak boleh. Betul, Ustaz? Iyalah, tidak boleh karena beda pinjam dengan kerja. Ya, kalau dia pinjam, ya akad pinjaman boleh. Yang tidak boleh persyaratan pertambahannya. Ya, akadnya sah, persyaratannya tidak sah, dan itu tidak merusak akad. Menurut mayoritas para ulama berdasarkan hadis Barirah. Ishtariha washtariti fa innamal wala ishtariha washtariti wa'tiqiha fa innal wala'a liman a'taq, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beli, terima aja persyaratannya, ya. Itu persyaratannya tidak sah, batal. Berarti Rasulullah mengatakan akad jual belinya sah, persyaratannya batal. Akad pinjamannya sah, persyaratan ribanya yang batal. Bisa dipahami? Kalau tidak bisa, gimana caranya ya? Kalau dia bekerja di bank,
pekerjaannya itu haram walau tidak dapat uang karena dia membantu operasional terjadinya riba. Ya. Dia bekerja jasanya haram walau tidak dapat uang. Sekarang atas perbuatan haram tadi dapat uang dia. Apakah uangnya halal? Tidak haram. Pasti tidak. Sekarang uang yang tidak halal ini diberikannya ke saudarinya yang janda tadi. Apakah menjadi halal? Tidak haram. Tidak, kecuali saudari jandanya ini dalam keadaan tidak ada biaya untuk kebutuhan pokok hidup. Kalau masih ada kebutuhan pokok hidupnya, ya, maka tidak boleh dia terima uang pemberian dari saudaranya tadi. Syukran, Ustaz. Afwan. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya seorang guru di SD negeri dan besok adalah Hari Guru Nasional dan biasanya di sekolah saya selalu dapat hadiah dari anak-anak murid. Apakah pemberian hadiah dari anak murid itu boleh saya terima? Berarti besok hari riswah se-Indonesia. Karena guru-guru akan terima riswah dari murid-muridnya. Begitu? Allahul musta'an. Saya dosen pasca sarjana di Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor. Bila mahasiswa bimbingan tesis, karena saya tidak setiap hari di kampus, mereka datang ke rumah. Mereka dari berbagai kota di sekitar Jawa Barat. Ada sekali mahasiswa pulang dari kampung Jawa Barat, datang bimbingan ke rumah. Dia bawa oleh-oleh dari Garut, buah tangan gitu. Sampai di saya, dia bilang, ini Ustaz sedikit oleh-oleh dari kampung. Saya bilang, saya terima hadiahnya, tapi nilai kamu saya turunin. Kenapa Ustaz? Kamu mencoba menyogok dosen. Terus Ustaz, kalau kamu nilainya mau objektif, uangnya ambil, barangnya, hadiahnya ambil, dan saya berikan nilai objektif. Daripada rugi 2 kali diambilnya. Daripada rugi 2 kali, sudahlah rugi oleh-oleh, nilai turun lagi. Begitu harusnya guru ajarkan anak-anak untuk tidak berbuat riswah. Sehingga anak-anak itu tahu dari kecil dapat teladan. Ya. Kalau dia merasa ini suatu hal yang biasa, nanti kalau dia jadi pejabat, dia akan minta riswah dari anda juga. Nih bu guru dulu yang saya ngasih riswah, sekarang ada urusan di kantor saya, di urusan kenegaraan, dengan pemerintahan, maka dia minta riswah lagi dari anda, kembalikan dulu yang saya kasih. Kata dia. Jelas? Jangan terima. Ya. Memang KPK mengatakan di atas 200.000 itu bisa diadukan delik gratifikasi. Ya, tapi biasanya orang tidak ada yang mengadukan. Ya, orang tuanya nggak mengadukan, gurunya nggak mengadukan. Ya, wallahu a'lam. Jangan terima. Sampaikan ke murid-murid Anda. Ini bukan hari riswah nasional. Jangan ada yang membawa hadiah. Yang mengasih hadiah ibu besok pada hari itu nilainya ibu turunin. Ada nggak yang ngasih hadiah Anda berarti? Nggak ada kan ya? Begitu, mendidik generasi keras seperti itu. Saya masih ingat waktu di Riyadh ada pegawai syu'unut tullab, kemahasiswaan, pengurusan untuk visa. Saya mau bawa istri ke Riyadh. Itu ngurus visanya setiap pekan, kita awal pekan datang, setiap hari Sabtu datang, saya datang. Hampir selama 4 bulan. Begitu setiap hari. Lelah kan ya? Jiwa lelah, tapi karena kebutuhan apa boleh buat. Ya. Akhir visa istri keluar.
Bisa istri keluar, saya dengan teman ada baju masih baru, masih bagus, punya baju batik. Ini pegawai ini pernah dulu di Lipia Jakarta. Taulah dia nilai baju batik bagi orang Indonesia. Ya, memang hadiah yang pantas untuk diterima. Maka kita memberikan kepada dia. Dia mengatakan, ini gimana? Kalau saya tolak, tentu kalian tidak nyaman. Tapi kalau saya terima, saya dipecat dari kampus, tentu saya lebih tidak nyaman daripada gara-gara baju ini saya dipecat. Ya, lumayan ketat pemerintahan Arab Saudi untuk membersihkan aparatur sipil negaranya dari gratifikasi ini. Sehingga muncul pejabat-pejabat yang nantinya lulusan dari sekolah-sekolah itu dengan jiwa yang siap memerangi gratifikasi tadi. Tapi kalau dari kecil sudah di awal diajarkan di hari guru lagi, diajarkan mereka untuk memberikan riswah, gratifikasi, nanti apa yang mau diperangi? Yang KPK-nya juga mereka. Apa yang mau diperangi? Dulu guru saya minta saya kasih, nggak ada masalah. Ya, ini Anda kalau Anda terima, Anda termasuk yang menghancurkan generasi ke depan. Dosanya bukan saat Anda terima nilai itu saja. Nanti anak ini terdidik sebagai orang yang menganggap gratifikasi suatu hal yang lumrah. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan terakhir. 3 apa 2? Atau Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya pajak penghasilan dalam perniagaan atau dalam perdagangan? Pajak yang ditetapkan dari pemerintah sebanyak 1% dari penjualan. Sebanyak? 1%. 1%. Pajak apa yang 1%? Saya ulangi ya. PPN 1%. Naik sekarang 11, dari 10 naik 11. Saya tidak marahin antum, jangan takut. Ini saya nanya kok nggak paham banget. Baik. Kalau yang bertanya ini adalah pedagang, ya apa boleh buat? Anda mau terus dagang atau mau pindah ke penjara? Kalau mau terus dagang ya bayar aja lah dosanya mereka. Tapi kalau Anda adalah karyawan atau pegawai di lembaga pajak, Anda wajib keluar karena Anda menzalimi manusia. Ya. Yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, anak saya bekerja di PT Handphone sebagai di PT Handphone. PT Handphone. Nama PT itu? Enggak ada. Enggak ya. PT Handphone. Sebagai distributor, jadi HP itu dijual ke toko-toko. Nah, orang toko menjual ke konsumen, ada yang cara cash dan ada yang secara kredit dan atau riba. Apakah itu masuk dosa saya atau tidak? Anda lalu dosa saya. Coba ulangi. Oh, salah. Ustaz, anak kan bekerja, bukan anak. Anak yang bekerja. Tadi anak-anak. Sekarang anak yang bekerja, apakah dosa saya? Ya. Anda tidak berdosa kepada, ini kan jalur di bawah kedua, lapis 2 kan ya. Dia di toko handphone, perusahaan handphone. Lalu dijual ke distributor. Distributor jual ke agen. Agen ini dia menjual tunai, ada tidak tunai. Dan tidak tunai ada persyaratan denda keterlambatan. Itu riba. Apakah Anda berdosa atau tidak? Jawabannya tidak. Kecuali Anda langsung mensuplai ke agen-agen tahu tadi dan Anda tahu sebagian besar dari transaksi penjualannya dengan cara ribawi tadi yang mengandung akan ada persyaratan denda keterlambatan. Jelas? Alhamdulillah kita sudah di hujung waktu. Sudah selesai bukan di ujung.
Kalau di ujung tuh masih ada lagi Ustaz. Sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai kajian kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan jazakumullah khair Ustaz. Allah yabarik fikum. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.